Perkenalkan, nama saya Rifano Hendra Putra dengan NIM D40058. Saya di sini ingin akan menjelaskan tentang alokasi waktu dalam belajar. Yang pertama itu pengertian. Pengertian dari alokasi waktu belajar dalam perencanaan pendidikan non-formal atau kita kenal dengan PNF adalah sebuah perkiraan durasi waktu yang dialokasikan untuk mencapai kompetensi dasar tertentu dengan mempertimbangkan jumlah minggu yang efektif untuk belajar serta kepentingan yang menjadi bagian yang sangat krusial dalam penyusunan silabus dan rencana pembelajaran untuk memastikan proses belajar berjalan efektif dan proporsional yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Jadi, dalam pengertian itu, alokasi waktu belajar dalam perencanaan pendidikan non-formal sangat penting dikarenakan sebagai patokan dalam waktu untuk melaksanakan pendidikan non formal yang akan dilakukan. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi waktu dalam pendidikan non formal. Jadi faktor yang mempengaruhi waktu belajar dalam perencanaan pendidikan non formal atau PNF meliputi jumlah minggu efektif pembelajaran, tingkat kesulitan materi, keluasan dan kedalaman cakupan kompetensi dasar, serta tingkat kepentingannya terhadap tujuan pembelajaran. Selain itu, faktor pendukung seperti predisposisi peserta didik, pengetahuan sikap motivasi, faktor lingkungan, kepemimpinan iklim kerja, dan faktor pendukung seperti jam pelajaran tersedia juga berperan penting dalam distribusi waktu secara proporsional. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi waktu itu cukup beragam, dikarenakan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dibutuhkan cara-cara yang berhubungan untuk memaksimalkan proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga itu tahapan dalam perencanaan waktu. Tahapan dalam perencanaan waktu dalam alokasi waktu dalam perencanaan pendidikan non formal. Jadi tahapan dalam perencanaan waktu yang mempengaruhi alokasi waktu belajar pada pendidikan non formal yakni PNF meliputi menentukan jumlah minggu efektif dan kalender pendidikan, menyebarkan alokasi jam pelajaran ke unit-unit pelajaran, mengalokasikan waktu untuk ulangan harian, tengah semester maupun akhir semester, serta mendistribusikan proporsional dengan mempertimbangkan kesulitan materi, cakupan kompetensi, dan kepentingan pembelajaran. Jadi, tahapan ini dalam perencanaan waktu itu merupakan suatu strategi yang berupa langkah-langkah yang harus dilakukan yang dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai. Yang keempat itu teknik mengelola alokasi waktu. Teknik mengelola alokasi waktu yang mempengaruhi alokasi waktu belajar dalam perencanaan pendidikan non formal mencakup evaluasi kebutuhan peserta didik dan kurikulum untuk menentukan prioritas materi yang sulit, penentuan durasi serta frekuensi sesi pembelajaran yang proporsional dalam memasukkan waktu istirahat, serta pemanfaatan teknologi seperti aplikasi kalender untuk mengatur waktu agar dapat fleksibel. Selain itu, lakukan komunikasi efektif antar pendidik dan peserta, evaluasi berkala jadwal, serta penyesuaian berdasarkan faktor seperti tingkat kesulitan dan kepentingan. Jadi, teknik alokasi waktu ini dapat mempengaruhi waktu belajar yang efektif. Jadi, waktu belajar itu dapat ditentukan. Waktu belajar yang sulit dapat diprioritaskan daripada materi yang mudah. Kesimpulan dari alokasi waktu dalam belajar dalam pendidikan non formal itu merupakan pembagian durasi yang proporsional untuk mencapai kompetensi dasar, kesulitan materi, cakupan kompetensi, dan kepentingan pembelajaran. Tahapannya meliputi penentuan minggu efektif, penyebaran jam pembelajaran, alokasi ulangan, serta distribusi proporsional.
Sedangkan tekniknya melibatkan evaluasi kebutuhan peserta, penentuan durasi sesi, pemanfaatan teknologi kalender, komunikasi tim, dan evaluasi berkala untuk fleksibilitas dalam proses pembelajaran di pendidikan non formal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.